Lanjut part 2. Tujuan saya cerita seperti ini bukan untuk dikasihani, bukan untuk sekedar konten, tidak, tapi saya ingin berbagi pengalaman. Jangan sampai teman-teman mungkin yang sedang mengalami sakit yang seperti saya itu mengalami seperti saya gitu. Lanjut, ketika saya memutuskan untuk operasi pengangkatan kista dengan metode laparoskopi, itu saya benar-benar mengumpulkan keberanian saya karena agak trauma waktu operasi yang pertama, waktu melahirkan dengan sesar itu kan juga takut gitu, masuk ruang operasi itu takut, terus juga kayak merasa malu karena hanya menggunakan pakaian operasi saja, kemudian harus operasi lagi. Tapi memang metodenya beda. Kalau operasi laparoskopi itu hanya sayatannya sedikit, terus juga biusnya itu dari infusan. Terus saya bilang sama dokternya, sama dokter kandungannya, dok saya takut untuk operasi gitu, takutnya itu seperti teman saya yang operasi kista, terus sama biusnya itu kebal, jadi meskipun sudah dibius tapi ketika disayat itu masih kerasa gitu. Terus dokternya bilang, ya kita berdoa saja sama Allah Bu, mudah-mudahan semuanya lancar, kita berserah sama Allah, dokternya bilang seperti itu. Terus dokter anestesinya mengajak saya syahadat ketika mau menyuntikkan biusnya, baca syahadat. Kemudian ketika saya baca syahadat, setelah itu saya tertidur karena biusnya sudah mulai disuntikan dan saya mulai tidak sadar. Setelah saya operasi, kemudian saya terdengar suara memanggil-manggil, Bu Roisa bangun. Itu saya mulai saya terdengar jelas tapi saya nggak bisa bangun gitu. Saya tuh berat sekali mata saya untuk dibuka. Akhirnya sampai saya sadar sudah berada di kamar rawat lagi. Alhamdulillah operasinya lancar selama 4 jam. Terus saya juga sadar kembali, tapi saya menggigil, dingin sekali. Saya menggigil kedinginan, kemudian pusing, terus saya langsung muntah. Di minyak kayu putih terus saya muntah. Di situ badan saya kedinginan, sangat menggigil, dinginan. Akhirnya di minyak kayu putih, kemudian di fresh care apa segala macam, pokoknya yang diselimuti biar badannya hangat. Itu setelah operasi. Terus saya merasa kan sebelum operasi itu saya kan sering ikut yoga, sering senam. Saya senang olahraga gitu, meskipun ya nggak teratur banget, cuman sering gitu kan. Itu ketika luka jahitannya sakit, saya merasa bahwa saya dengan olahraga tersebut saya mendapatkan manfaat. Saya bisa mengatur pernafasan saya yang seperti diajarkan di yoga. Terus tiba-tiba saya bisa mengangkat badan saya gitu dengan menopang itu tangan gitu. Itu yang diajarkan, gerakan-gerakan pada yoga itu saya praktekkan dan itu sangat membantu pemulihan saya. Sampai akhirnya beberapa jam saya sudah bisa miring kanan, miring kiri, angkat badan saya dengan posisi terlentang. Kemudian paginya itu saya sudah bisa jalan kembali.
saya merasakan manfaat dari olahraga yang saya sering lakukan. Ternyata pernafasan dalam ya, maksudnya pernafasan kita, pengaturan nafas itu sangat membantu penyembuhan luka saya, jadi nggak sakit akhirnya itu. Nah, setelah operasi dan saya kontrol 2 kali, itu memang saya operasi memang pakainya BPJS, tapi ketika obat itu saya datang lagi ke klinik dokternya, kemudian saya obatnya itu ditebusnya itu bayar gitu kan. Itu 2 kali kontrol. Dan setelah itu ya ini kesalahan saya gitu. Saya tuh nggak kontrol selama 1 tahun, semenjak Juli Agustus itu tahun 2024 itu saya pikirannya itu saya sudah sembuh total karena saya kurang membaca. Kemudian dokter juga tidak ngomong apa-apa sama saya, tidak ngomong untuk ibu nanti bulan depan kontrol atau apa, enggak. Kontrol hanya 1 minggu setelah operasi saja, bilangnya ibu sudah sehat, seperti itu. Akhirnya saya 1 tahun tidak kontrol dan saya head lagi kan, headnya normal lagi. Itu setelah 1 tahun, bulan Juli 2025 saya merasakan nyeri lagi yang hebat luar biasa, tengah malam kram, nafasnya sesak, kemudian kakinya juga susah digerakkan, pokoknya sakit lagi seperti awal. Akhirnya saya periksa lagi, ternyata kista yang tahun lalu sudah dioperasi sudah tumbuh lagi, dan itu sudah lumayan besar, sudah ada 4 cm. Yang satunya lagi ada lagi juga tumbuh lagi kistanya. Di situ saya mulai kayak stres lagi ya, tumbuh lagi gitu. Akhirnya saya sering baca di Google, saya sering lihat di YouTube konten-konten para penderita kista ini gitu kan. Ternyata memang kista endometriosis itu adalah penyakit selamanya katanya. Penyakit selamanya yang meskipun sudah dioperasi tidak menutup kemungkinan itu akan tumbuh lagi dan tumbuh lagi, seperti itu. Nah, sedangkan efek dari operasi laparoskopi itu adalah menurunkan AMH. AMH itu ya mohon maaf ini barangkali saya salah, nanti barangkali yang mengerti kesehatan dari nakes mungkin bisa meluruskan. Sel telurnya itu berkurang, otomatis saya akan lebih susah punya anak. Sedangkan saya pengennya, jika Allah menghendaki, saya pengen punya anak lagi supaya Yasmin punya adik. Akhirnya kemarin saya periksa lagi kan ke dokter tersebut yang mau operasi saya tahun lalu. Ternyata kistanya tumbuh lagi. Pak dokternya nyuruh saya operasi lagi. Saya bilang, dok, saya nggak mau operasi, karena meskipun kita operasi juga kan belum tentu sembuh total, tetap nanti ada kemungkinan tumbuh lagi. Jadi sekarang saya sedang pengobatan herbal, jamu seperti rebusan daun sirsak, daun sambiloto, kemudian madu gitu. Memang untuk bulan kemarin itu mengecilkan 0,5 cm, mudah-mudahan ke depan juga bulan depan nanti kontrol lagi, mudah-mudahan lebih mengecil lagi. Dan saya juga pengen ganti dokter lagi ya, karena kayaknya dokternya hanya menyuruh operasi gitu. Sedangkan ketika operasi lagi, otomatis nanti harapan saya untuk punya anak lagi itu akan kandas. Itu mungkin untuk
yang penderita kista kalau mau operasi itu memang dipertimbangkan dalam hal satu usia kan ya. Kalau memang bagi perempuan yang belum punya anak kemudian biayanya punya gitu kan, memang kalau sudah berusia 35-an mungkin disarankan untuk bayi tabung, karena ketika sudah usia 40 kan udah susah gitu kan. Kemudian ya pokoknya kalau mau pengen hamil memang sebenarnya setelah operasi pun banyak juga yang setelah operasi itu bisa hamil, tapi menurut keterangan Profesor Dr. Tono itu yang di Bandung, kontennya itu beliau bilang 6 bulan pertama pasca operasi pokoknya setelah operasi langsung promil. Nah salahnya saya juga, saya nggak promil, baru-baru promil, kontrol aja enggak gitu. Di situ kesalahan saya, dikirain saya sembuh total, ternyata belum. Itu jadi ya semangat untuk penderita kista gitu kan. Saya juga ini lagi terapi hormon, saya jadi nggak head sama sekali, tapi sering mengalami mood swing tuh, jadi kadang-kadang sedih sendiri, sedih nggak tahu sedih apa gitu, galau-galau sendiri, terus kadang nanti marah-marah sendiri, kadang seneng gitu kan. Pokoknya moodnya itu bisa berubah, bisa. Terus juga ngerasanya badan itu cepet capek. Makanya sekarang kan untuk buket juga kan nggak terlalu aku promosi banget, pokoknya semampunya badan saya ngerjain berapa, 1, 2, 3. Sekarang udah nggak kayak dulu mah sebanyak-banyaknya, sekarang mah semampunya kan, karena badannya udah cepet capek. Terus juga memang suruh dokter nggak boleh stres, banyak pikiran itu nggak boleh, harus dibikin enjoy, karena kalau stres itu mempengaruhi hormon dan itu bisa memperparah kistanya, seperti itu. Jadi tujuannya kalau mau operasi ya harus difikirkan, karena ketika operasi itu akan merusak sel telur, ibaratnya merusak calon jabang bayi kita gitu. Dan itu yang tadinya awalnya saya nggak tahu dan dokter nggak menjelaskan itu. Saya taunya itu dari YouTube, dari Google, tapi YouTube juga itu channelnya dokter profesor ya, dokter kandungan memang yang biasa menangani kista gitu kan, banyaklah konten-kontennya itu. Jadi sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.